Halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Bentar ya Bang, Febri coba undang ke Atta terlebih dahulu. Oke. Udah masuk nih Kak Atta. Kak Atta. Halo Kak Febri. Oke, mungkin udah bisa dimulai nih Bang, Kak. Boleh Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang penonton setia dari Instagram Wawasan Proklamator pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri WP selaku moderator pada acara kita pada malam hari ini. Pada malam yang sangat spesial pada malam hari ini yang mengalahkan kespesialan dari martabak manis. Oke, kali ini Wawasan Proklamator melakukan live Instagram untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk nih dari question box yang telah dipublish beberapa hari belakangan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bung Hatta Muda yang akan dijawab langsung dari pimpinan umum dan pimpinan redaksi dari unit kegiatan Pers Mahasiswa Wawasan Proklamator untuk periode 2021-2020. Baiklah, sebelum kita masuk ke dua narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini, dua narasumber kita yang kece-kece ini, saya akan sedikit memperkenalkan UKPMWP itu secara sedikit yang mungkin akan disambung nantinya oleh PU dan tim red kita. Unit kegiatan Pers Mahasiswa Wawasan Proklamator atau UKPMWP adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berada pada lingkup Universitas Bung Hatta. Lahirnya UKPMWP itu dipelopori oleh Bang Syofiardi Basyul JB atau yang biasanya kami sering memanggil Bang Sof, sebutan Bang Sof, yang sekarang merupakan mantan Ketua Majelis Etnik Nasional AJI dan juga sekarang bekerja di Jakarta Post sebagai jurnalis. Lahirnya UKPMWP ini pada 5 Januari 1993 dan pada Musyawarah Besar 2021 nama organisasi ini berubah yang semula bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Wawasan Proklamator atau UKPMWP berubah menjadi Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Wawasan Proklamator atau UKPMWP. Tujuannya untuk memperjelas identitas kami sebagai organisasi yang bergerak di bidang jurnalistik. Pada saat ini kami telah melakukan pempublishan semua karya tulis kami menggunakan website yang dimana website ini digunakan sejak 5 Januari 2012 yang nama alamat websitenya yaitu wawasanproklamator.com. Hal ini bertujuan untuk memperluas serta mempermudah pengaksesan hasil karya tulis kami kepada seluruh pembaca setia dari Wawasan Proklamator dimanapun baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Oke, sekarang ini kan udah hadir nih teman-teman dua narasumber kita. Sebelum kita menyapa dua narasumber ini, saya akan sedikit membacakan CV dari dua narasumber kita. Bang Rizal Syahyudi, yang biasanya kami dari QWP ini sering memanggil dengan Bang Rizal, ataupun ada beberapa dari QWP ini memanggil dengan Bang PU. Untuk mempermudah nih, karena kan Bang PU gitu, lebih singkat gitu kan. Dan untuk lebih mengakrabkan diri, karena Bang Rizal ini kalau untuk pertama kali teman-teman ketemu nih kayak cuek-cuek gitu. Tapi kalau udah ketemu nih teman-teman udah mantep banget Bang Rizal nih. Bang Rizal ini merupakan pimpinan umum dari unit kegiatan Pers Mahasiswa Wawasan Proklamator pada periode 2021-2022. Pada periode sebelumnya yaitu 2019 dan 2020, Bang Rizal ini menjabat sebagai anggota dari divisi media dan website pada UKPMWP. Dan untuk Kak Atta sendiri, Kak Atta pada periode saat ini yaitu periode 2021-2022, Kak Atta menjabat sebagai pimpinan redaksi dari unit kegiatan Pers Mahasiswa Wawasan Proklamator. Pada periode sebelumnya, yaitu periode 2019-2020, Kak Atta menjabat sebagai koordinator liputan atau korlip dari divisi redaksi. Dan perlu teman-teman ketahui ini bahwasannya dua narasumber kita yang sangat kece-kece dan keren ini merupakan dari prodi yang sama dari Universitas Bung Hatta, yaitu prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Perencanaan. Ya Bang?
Iya Kak. Iya, Kak. Oh. Jadi perlu juga teman-teman ketahui nih bahwasannya yang istimewa juga Kak Atta dan Bang Rizal ini sama-sama dari angkatan yang sama, yaitu angkatan 2018. Bener Kak, Bang? Ya, betul sekali Kak Febri. Benar. Betul. Oke, mungkin saat ini udah cukup perkenalan yang saya sampaikan sebagai moderator. Mungkin kita akan menyapa terlebih dahulu nih dua narasumber kita. Halo, selamat malam Kak dan Bang. Apa kabarnya nih pada malam yang cerah ini? Kalau di tempat Febri cerah nih. Alhamdulillah baik Kak Sehat. Febri. Alhamdulillah sehat. Ah, baik. Ini Febri lihat kakak sama abang nih kayaknya auranya lebih semangat nih dari Febri untuk menjawab pertanyaan yang akan Febri sampaikan di live ini. Ya nggak Bang? Ya nggak Kak? Iya, tentunya semangat lah. Oke. Karena waktu telah menunjukkan juga jam 20 sesuai dengan pamflet kita yang telah kita publish sebelumnya, kita akan memulai acara inti kita yaitu penjawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Apakah kita mulai Kak Bang untuk menjawab semua pertanyaan ini? Boleh Kak, lanjut Kak. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, itu dari nama Instagramnya Nadila @indraningsi. UKPWP itu apa? Apakah sama dengan UKM lain? Mungkin bisa dijawab oleh pimpinan umum secara langsung. Silakan Bang. Oke. UKPM PP itu unit kegiatan pers mahasiswa wawasan proklamator. Itu sama aja dengan unit kegiatan mahasiswa karena hasil MUBAS kami, yaitu MUBAS Musyawarah Besar 2021, itu kami memperjelas identitas kami, menambahkan pers di unit kegiatan pers mahasiswa wawasan proklamator. Untuk pembedanya dengan UKM lain, bahwasanya UKM kita itu bergerak di bidang jurnalistik ya Bang, jadi tidak spesifik sama dengan UKM lain kan Bang? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Ini pertanyaan dari Nia.jurnalis. Sekretariat UKPWP itu terletak di mana sih Bang? Mungkin Abang bisa menjelaskan sebagai pimpinan umum. Oke. Untuk sekretariatan WP itu terletak di kampus 1 Proklamator, yaitu di kampus Proklamator 1 Universitas Muhammad di Jalan Sumatera, Belakarang. Oke, jadi sekrenya UKPMWP itu seperti yang telah dijelaskan dari PU itu terletak di kampus 1 ya. Jadi buat teman-teman yang Bung Hatta Muda ingin main ke sekre WP bisa menghubungi PU ataupun krikil lain. Kalau misalnya nggak tahu bisa dijemput ya nggak Bang? Boleh dijemput nih Bang kalau nggak tahu. Boleh kok. Boleh. Oke. Selanjutnya itu pertanyaan dari Nia jurnalis juga. Dia nanya, jika ingin menjadi bagian dari UKPMWP, apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, Bang? Mungkin ini sama seperti sebelumnya dijawab oleh Bang PU. Silakan, Bang. Oke. Untuk syarat untuk masuk di UKPMWP itu udah kok. Dia pertama itu maksimal itu mahasiswa aktif semester 5 Universitas Muhammad. Itu intinya untuk syaratnya yang paling utama. Yang selebihnya itu persyaratan yang ingin ditambahkan aja gitu syarat. Oke. Mungkin ada tambahan mungkin dari katanya mungkin. Ya, sama seperti yang disampaikan dari Bang PU tadi, kalau kita ingin bergabung di UKPWP itu syaratnya yaitu mahasiswa aktif di Universitas Bung Hatta, dan di UKPWP itu tidak terpaku kita harus pandai nulis, kita harus bisa nulis. Jadi kita tuh bisa bergabung asal ada kemauan. Itu aja sih Kak. Oke Kak, berarti nggak ada syarat-syarat yang harus gimana-gimana gitu yang menonton gitu Kak ya. Yang penting pokoknya selama kita gabung di UKPWP ini kita ngikutin prosesnya dari awal sampai akhir dan kita tetap bertahan, itu kita emang mantap bisa untuk menjadi jurnalis. Karena juga sebagai pengalaman untuk masuk UKPWP juga melewati jalan yang panjang, tidak bisa menjadi dokter ya kan. Itu banyak proses yang kita lalui gitu hingga kita berada di titik ini. Oke Kak.
Mungkin ini pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang ditujukan untuk ke Pimret nih, sebagai pimpinan redaksi. Pertanyaannya, jika saya tidak ada bakat di bidang tulis-menulis, apakah boleh saya bergabung pada UKPMWP? Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, mungkin langsung dijawab aja Kak, sama seperti yang udah disampaikan tadi gitu ya Kak. Kita kan di UKPWP itu emang sama-sama belajar. Dari awal kita pun juga belajar menulis itu bagaimana, bagaimana kita meliput ataupun kita membuat suatu berita atau hal-hal yang terkait dengan jurnalistik. Tentunya kita perlu mempunyai ilmu yang lebih, dan disinilah ajang untuk sebagai wadah kita untuk belajar, dan kampus menyediakan adanya unit kegiatan pers mahasiswa ini bagi kita untuk sama-sama belajar, dan kita melalui proses itu untuk sama-sama bisa berkembang ke depannya. Jadi kalau harus bisa nulis atau nggak harus bisa nulis, dan asalkan ada kemauan tadi, kita yang nggak bisa pun jadi bisa gitu Kak. Mungkin itu aja. Oke, mungkin saya sebagai moderator juga sedikit menambahkan juga ya, karena saya pun juga PWP kan. Kalau untuk mempunyai bakat, itu setiap orang kalau mempunyai minat yang tinggi, pasti kalau mempunyai bakat bidang penulis-menulis itu pasti bisa dilatih terus-menerus. Ini sebagai contoh saja, saya ngerasa bahwasan saya itu tidak memiliki bakat awalnya di bidang tulis-menulis. Tetapi setelah saya masuk di UKPMWP dan teman-teman lain juga ikut merasakan, peningkatan kepenulisan kami pun meningkat seiring berjalannya waktu, terus ada pelatihan dan berbagai koreksian dari teman-teman lain. Jadi tingkat penulisan kami pun dari kru-kru lain juga semakin meningkat. Jadi untuk teman-teman nih, sekali lagi yang ingin bergabung, kami masih juga membuka gelombang kedua, itu terakhir tanggal 21 November. Jadi teman-teman yang mempunyai minat di bidang jurnalistik boleh banget daftar kok. Walaupun ngerasa, bakat aku nih Kak, kurang nih Kak. Tetapi kalau kalian punya minat yang lebih di bidang jurnalistik, boleh banget daftar di UKPMWP. Jadi nggak usah takut, kita belajar bareng-bareng. Bener Kak? Iya, itu Kak. Satu lagi, kita di sini juga sama-sama saling ngerangkul gitu. Kita yang awalnya nggak bisa, kita bantu teman kita supaya kita jadi bisa gitu. Dan banyak proses yang sama-sama kita lewati. Jadi ilmu yang didapatkan itu ya emang dapat gitu di WP. Jadi kita tuh yang penting kalau teman-teman punya minat yang lebih deh, ayo daftar sama kami. Bergabung di pers mahasiswa. Oke Kak, terima kasih Kak. Selanjutnya itu pertanyaan dari Han_09. Divisi yang terdapat di UKPM WP itu ada apa aja sih? Mungkin bisa dijawab oleh PU beserta penjelasan-penjelasan mengenai per divisi ini supaya Bung Hatta yang mendengarkan ini bisa lebih jelas juga. Oke, divisi yang ada di KPMWP ada 5, itu divisi redaksi, divisi usaha dan iklan, divisi lingkungan pengembangan, divisi website dan media, dan divisi kaderisasi. Dan intinya ada 3, PU, sekretaris, bendahara umum. Kalau untuk divisi redaksi itu dalam segi pemberitaan jatuhnya. Kalau untuk usaha dan periklanan itu usaha seperti menjual dan iklan yang ingin ingin dibuat itu untuk dipublish. Terus yang untuk divisi kaderisasi itu contohnya seperti open recruitment dan pelatihan jurnalistik atau disebut di KPMWP. Terus untuk lingkungan pengembangan, divisi lingkungan pengembangan itu dia bersosialisasi ke internal dan eksternal, di dalam pun atau di luar gitu. Dan untuk divisi media dan website itu publikasi jatuhnya. Dan di dalam divisi itu tersebut ada layouter atau pengeditan atau editor jatuhnya, dan videografer dan fotografer termasuk juga dalam bagian divisi media dan website. Mungkin itu aja Kak.
Oke Bang, terima kasih. Berarti dari penjelasan Abang, bahwasannya UKPMWP bukan hanya bergerak di bidang kepenulisan saja, tetapi juga di bagian layout, editor, videographer, ataupun publishing juga kan. Jadi orang yang biasanya mikir, oh UKPMWP ini bergelutnya di bidang kepenulisan saja, ternyata tidak. Dari divisi yang telah dijelaskan oleh Bang PU sebelumnya, bahwa divisi yang ada di UKPMWP itu banyak dan bergeraknya tuh meluas gitu. Jadi kita bisa belajar banyak hal, bukan hanya kepenulisan, tetapi juga hal-hal lain. Bener Bang, Kak? Iya, betul sekali, Nah, Kak. Oke Bang. Ini pertanyaan yang selanjutnya itu masih berkaitan dengan divisi yang telah Abang jelaskan ini. Ini pertanyaan dari Hasbi Maulana 2406. Misalnya saya berminat masuk di divisi media dan website. Apakah saya memerlukan kamera? Jika iya, kamera yang diperlukan dari UKPM ataupun dari pribadi? Mungkin bisa dijawab Bang sebagai pimpinan umum. eh, mungkin saya jawab ya. Untuk kamera itu, kalau dia tidak tergabung dalam media website, itu ada kamera ya gitu. Nah, dan kamera boleh juga kalau misalnya terjun ke lapangan, itu mungkin bisa juga menggunakan HP atau smartphone gitu. Nah, kamera, karena kan di KPMWP itu kameranya susah untuk dibawa karena ada terkendala gitu. Nah, mungkin itu aja. Dari UKPWP juga tidak harus menargetkan kita punya kamera, karena pada dasarnya semua mahasiswa sekarang pasti mempunyai handphone yang tidak kalah canggih dengan kamera kan. Jadi Iya. bisa mempergunakan kamera tersebut untuk memfotokan ataupun memvideokan hal-hal yang perlu dilakukan. Seperti pengalaman saya sebagai wartawan juga, saya juga melakukan peliputan itu pada dasarnya sering melakukan foto untuk berita yang saya buat itu menggunakan HP dan juga kru-kru lain juga menggunakan HP. Jadi tidak harus menggunakan kamera di setiap peliputan, tetapi kalau ada yang seperti peliputan langsung atau live report ya Bang yang pernah Febri dan Abang lakuin itu wajib menggunakan kamera. Jadi mana kameranya itu pun kamera UKM ya kan Bang? Iya. Ya. Kalau untuk reporter itu menggunakan kamera UKM. Kalau misalnya peliputan secara langsung terjun misalnya ke acara seminar atau pelatihan-pelatihan yang ada di Universitas Muata. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Tari Gusti underscore. Ini pertanyaannya, apa saja aktivitas rutin yang dilakukan pada UKPMWP? Mungkin bisa dijawab oleh Bang PU terlebih dahulu, Bang. Oke, aktivitas rutinnya yang dilaksanakan KPMWP itu berupa pelatihan jurnalistik tingkat dasar, atau yang disebut diklat, terus OR, Open Recruitment, mungkin ada pelatihan ke sekolah dasar atau tingkatan SMA, terus apa ya? Mungkin untuk kegiatan mungkin ada juga dalam aksi tanam pohon gitu nah. Sepertinya Kak Atta keluar Bang, mungkin karena sinyal juga. Ya. Bentar, lebih undang Kak Atta terlebih dahulu. Udah balik. Oke, yang udah disampaikan oleh Bu Rizal tadi, aktivitas dari KPMWP itu sangat banyak, baik itu di dalam pelatihan-pelatihan dasar maupun pelatihan-pelatihan yang lain. Mungkin dari Kak Atta mungkin ada sedikit tambahan, mungkin aktivitas, kan kita nih bergerak juga di bidang jurnalistik tentunya, dan juga Kak Atta sebagai pimpinan redaksi, mungkin bisa sedikit dijelaskan di bagian redaksi itu aktivitasnya apa aja, Kak? Baik, Kak. Mungkin untuk di bagian redaksi ini, aktivitas rutin yang kita lakukan seperti di internal WP itu adanya rapat redaksi. Rapat redaksi ini gunanya untuk mengevaluasi tulisan setiap kru yang menulis agar tulisan kita tuh bisa lebih berkembang gitu ke depannya. Mungkin itu yang pertama. Terus biasanya
sebelum pandemi ini agenda di divisi redaksi itu banyak sih, kayak ada seminar atau workshop atau tentang pelatihan yang tentang jurnalistik gitu kepada masyarakat umum atau siswa atau mahasiswa gitu. Terus kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan bagaimana mensosialisasikan penulisan yang baik gitu kepada sesama kru yang ada di WP. Mungkin itu aja sih, Kak. Oke, seperti sedikit menanggapi juga dari tanggapan Kak Ata tadi untuk penonton setia dari Instagram Wawasan Proklamator. Jadi rapat redaksi yang telah Kak Ata jelaskan, disitulah kita belajar banyak tentang kepenulisan. Dan di sana juga kita dari tulisan-tulisan yang kita tulis, kemudian kita rapatkan lagi, kita bahas apa saja yang masih kurang, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Dan di sana kita benar-benar banyak belajar, oh ternyata penulisan yang benar tuh gini loh, oh ternyata dalam penggunaan kata gini loh. Jadi dari sana kita banyak-banyak benar belajar tentang kepenulisan, yang dimana di dalam bidang tulis menulis ini sangat berperan dalam kehidupan kita. Contohnya saja sebagai kita mahasiswa, untuk tulis menulis ini sangat berperan di dalam skripsi kita. Jadi sangat membantu sekali kita telah mempelajari tanda titik ini gunanya di mana aja, terus tanda hubung, terus pensingkatan kata ataupun tidak terjadinya pemborosan kata dalam kalimat kita. Dan di sana benar-benar banyak belajar tentang kepenulisan kita. Benar, Kak? Iya, betul sekali, Kak. Dan juga mungkin kita juga belajar gitu bagaimana cara menulis bukan hanya berita gitu, kayak karya tulis yang lain kayak puisi, cerpen, artikel, opini, feature dan lain-lain gitu. Jadi kita nggak terpaku di satu berita kampus saja gitu, tapi kita juga banyak melakukan penulisan di karya jurnalistik dan karya tulis yang lainnya gitu. Oke, mungkin nanti untuk lebih lanjutnya tentang karya tulis dari WP itu ada apa aja, mungkin bisa dicek di website kita ya, Kak, yang di wawasanproklamator.com untuk lebih mengetahui apa saja sih penulisan-penulisan yang dihasilkan oleh WP. Ya, Oke, Kak, terima kasih. Selanjutnya itu pertanyaan dari Zaskia _ Itu pertanyaannya, apakah terdapat kesulitan dalam pelaksanaan aktivitas pada UKPM WP? Mungkin bisa dijawab dari PU terlebih dahulu. Silakan Bang PU. Oke, untuk aktivitas yang ada di WP itu tak ada yang sulit. Kita harus menjalani itu semuanya gitu nah. Kalau nggak kita jalani, pasti akan terasa sulit gitu nah. Mungkin sama dengan yang ada di kegiatan yang ada di KPMWP itu rata-rata kan untuk peliputan. Jadi peliputan itu kita mendapat relasi gitu nah. Misalnya kita ada kegiatan seminar, dari kegiatan seminar itu kita dapat materi atau yang lainnya gitu nah. Dan kita juga mempublish karya kita yang dalam bentuk berita ke media website BP gitu nah. Mungkin juga mau menambahkan juga sedikit, Kak, untuk pelaksanaan kegiatan di WP saat ini mungkin seperti kata Bang PU tadi, sebenarnya kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh mungkin tidak ada permasalahan, tapi melihat kondisi saat ini untuk beberapa tahun belakangan sampai saat ini kan masih dalam situasi pandemi, dari UKPM WP pun terlihat adanya beberapa kesulitan mungkin dari SDM kita, misalnya kita yang nggak stay semua di Padang gitu. Bukan hanya UKPM WP, tapi semua lembaga serta unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Muhatta pun juga mungkin pandemi ini juga menjadi salah satu tolak balik gitu. Jadi setiap kegiatan yang direncanakan pada awalnya dilaksanakan secara langsung, tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dan kita juga dengan pandemi ini kita juga dituntut untuk berinovasi tentunya kan, Kak, seperti kita mengadakan kegiatan itu secara daring, kita melaksanakan kayak seminar itu daring, kayak pelatihan daring. Dari sanalah mungkin kesulitannya karena kita tidak bertemu satu sama lainnya. Jadi apa yang kita ingin sampaikan sebenarnya
masih menjanggal sebenarnya kalau disampaikan secara daring gitu, kayak belum pas gitu apa yang ingin disampaikan dengan apa yang dimaksud gitu. Mungkin kendala utamanya itu karena kita tidak bisa bertemu secara langsung untuk menjalin hubungan silaturahmi gitu Kak. Jadi permasalahan intinya karena kita di bidang jurnalistik harus peliputan langsung karena di daring ini ya Kak. Jadi banyak terkendala. Misalnya, mohon maaf sebelumnya Kak. Jadi mungkin saya juga kan kru BP juga merasakan karena daring juga peliputan juga ngerasa gimana ya, sedikit permasalahan karena nggak semua narasumber yang kita wawancara itu on time di HP. Tetapi kalau misalnya kita bisa mengambil hikmahnya bahwasannya setiap kegiatan yang kita lakukan kalau kita lakukan dengan sepenuh hati pastinya akan berdampak positif bagi kita. Dengan kita menghubungi narasumber itu juga mendapatkan feedback bagi kita dapat kenalan baru, kita dapat teman baru, relasi baru. Iya. Oke. Iya itu Kak. Intinya tergantung dari diri kita sendiri bagaimana kita untuk menyikapi kondisi yang ada saat ini dengan bagaimana kita untuk menemukan inovasi bagaimana agar kita dapat keluar dari permasalahan ini gitu. Dan WP sedang berusaha untuk tidak terpaku dengan kondisi pandemi ini dan kita juga menyesuaikan dengan era baru gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya ini Kak, Bang. Ini mengenai open recruitment yang telah kita buka, yang dimana kita juga udah sampai ke gelombang kedua untuk pendaftaran dari Bung Hatta Muda yang kita terakhir pendaftaran gelombang kedua itu pada 21 November 2021. Pertanyaannya itu dari Tarigusti _ kapan diadakan seleksi selanjutnya setelah daftar online pada UKPM WP dan kegiatan apa yang dilakukan oleh anggota baru WP? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari PU. Silakan Bang PU. Oke, untuk kegiatan selanjutnya saya dari open recruitment itu tahapan wawancara. Tahapan wawancara itu akan tanyakan semua yang ingin ditanyakan. Terus selanjutnya itu tahapan diklat dan tahapan magang dan pelantikan. Oke, mungkin itu aja gambaran dari tahapannya gitu. Ya, mungkin untuk gambaran singkatnya. Kalau ingin tahu lebih banyak, ya yuk gabung di WP gitu. Oke, itu gambaran yang telah disampaikan. Kalau misalnya dijelaskan semua itu bukan suatu yang wow lagi ya. Karena juga saya kemarin juga daftar, nggak dikasih tahu abis ini ngapain. Tiba-tiba dikabarin, Dek ke sekre, ya udah ke sekre, taunya gini-gini gitu kan. Yang penting intinya kalau niat daftar ya langsung daftar. Ada link pendaftarannya di IG Wawasan Proklamator, langsung kunjungi IG dan ada link silakan daftarkan diri. Terus selanjutnya Kak, itu mengenai kegiatan apa yang dilakukan anggota baru tuh Kak? Itu mungkin bisa dijawab dulu. Kegiatan yang dilakukan anggota baru tadi, ya seperti yang udah disampaikan PU tadi, mungkin itu gambaran singkatnya ya kita kayak ada pertemuan gitu, pertemuan pertama dengan calon anggota, terus kayak kenalan gitulah, tukar pikiran gitu untuk menjalin silaturahmi dan saling mengenal satu sama lain gitu kan. Terus kita harus melewati beberapa proses dahulu sebelum kita bisa menjadi anggota dari KPMWP. Mungkin itu gambaran singkat aja Kak, kalau diceritain semua kan nggak seru jadinya gitu. Ya Kak, tapi dari pertanyaan yang telah diajukan ini mengenai yang kalau misalnya mereka udah lulus seleksi yang telah dilakukan tadi, apa yang dilakukan gitu Kak? Oh ya, kan udah disampaikan PU tadi ya, magang gitu, wartawan magang nanti. Ya kalian di situ akan diberi sebuah tugas nantinya akan penulisan sebuah karya tulis dan beberapa itunya nanti ditentukan nantinya di kepengurusan tersebut berapa karya tulis yang akan dibuat oleh calon wartawan lagi namanya. Yang pertama tadi kan calon anggota, yang selanjutnya itu calon wartawan atau cawan. Mungkin segitu aja sih Kak. Nanti kalau diceritain kan jadinya nggak seru lagi. Mungkin ada tambahan sedikit Kak. Ya. Sebelum dari itu magang, itu ada diklat atau pelatihan dasar gitu. Nah,
Jadi dalam pelatihan itu akan diberikan ilmu-ilmu tentang jurnalistik, teknik dalam penulisan gitu. Nah, itu akan disampaikan oleh pemateri yang berpengalaman di bidang misalnya dalam penulisan, fotografi, editor, atau yang lain-lain gitu. Nah, Ya, pokoknya mungkin pematerinya seru-seru gitu. Nggak kalah seru, nggak akan boring. Oke Bang, Kak, terima kasih atas jawabannya yang telah dijelaskan oleh Bang PU dan Kak Ata tadi bahwasannya dari kita belum jadi anggota pun kita udah dapat informasi dan ilmu yang banyak, apalagi kita udah jadi anggota. Tentu saja lebih banyak ilmu lagi yang bakalan kita perdalam dan lebih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan baru yang akan kita pelajarin di UKPMWP. Jadi untuk masuk UKPMWP itu bukan sekedar organisasi, tetapi kita juga mempelajari banyak hal di sana. Oke Bang, selanjutnya itu pertanyaan dari HN Faisi. Pertanyaannya, keuntungan bergabung pada UKPMWP itu apa sih? Mungkin bisa dijawab dulu Bang atau Kakak, silakan. Oke, mungkin keuntungannya contoh lah misalnya dari senior yang ada di WP udah pendiri gitu, udah Bang Sof. Dia merupakan kode etik haji nasional, dan dia juga bekerja di Jakarta Post gitu. Nah, dari situ kita dapat gambaran dari orang yang semula organisasi udah tahu dengan teknik penulisan dan lain-lainnya, itu ingin masuk ke media-media yang jurnalistik akan mudah gitu. Nah, dan yang lainnya seperti editor itu bisa kayak apa ya, desain poster gitu. Nah, untuk makanan itu ada juga gitu. Nah, yang alumni kita dia sering endorse di mana-mana, dipanggil untuk buat poster endorse makanan, dan banyak lagi gitu. Nah, senior kita yang bekerja di tempat lain. Mungkin mau menambahkan juga Kak, keuntungan kita gabung di WP itu apa gitu. Kenapa kita harus masuk WP? Apa sih untungnya masuk WP? Kita lihat aja dulu, setiap kita melakukan kegiatan saat ini, kita tentunya melakukan penulisan kan. Jadi kita tuh harus lihat dulu betapa pentingnya tulisan itu untuk kita saat ini. Ya, baik itu untuk membuat suatu jurnal, karya tulis, atau apapun itu tugas yang ada di mata kuliah kita nantinya. Dengan kita belajar di WP, kita juga dapat ilmu baru mengenai bagaimana cara membuat ini, membuat itu, dan kita nantinya akan dipermudah gitu untuk membuat laporan kah, atau tugas akhir atau yang lain gitu. Jadi kita lihat dulu dari tolak ukur sana betapa pentingnya penulisan itu bagi kita sebagai mahasiswa, dan dari sanalah kita bisa menilai UKPMWP itu penting untuk diikuti, karena tidak semua orang pandai dalam menulis gitu. Kembalikan Kak. Baik Kak, Bang, terima kasih atas penjelasannya mengenai benefit yang kita dapatkan di UKPMWP. Banyak sekali sebenarnya benefit yang didapatkan. Sebagai contoh saja, sedikit menambahkan Bang dan Kak, yaitu teman dari kru WP yang awalnya sudah bisa di bagian layout, itu mengedit pamflet ataupun mengedit video. Setelah masuk di WP, dia malah lebih pandai lagi mengedit pamflet, dan pamflet-pamfletnya yang mungkin bisa teman-teman lihat, itu pamflet-pamflet yang telah dibagikan di wawasan proklamator, itu bisa dilihat di feed maupun di Instagram. Itu merupakan hasil dari kru-kru WP yang telah mempelajari layout tersebut. Jadi untuk teman-teman Bung Hatta Muda, jangan ya Kak. Mungkin mau nambahin juga Kak, salah satunya juga relasi gitu ya. Dari masuk ke UKPMWP ini kita juga kenal banyak orang gitu, nggak hanya di dalam kampus tapi di luar kampus, kayak pihak-pihak yang harus
kita wawancarai, kita kenal dengan mereka gitu. Semua orang kita temui gitu sebagai wartawan. Itu keuntungan kita sebagai wartawan. Kalau keuntungan di dalam kampus, kita ikut terlibat dalam semua kegiatan yang ada di kampus. Pasti setiap kegiatan itu baik dari lembaga, dari himpunan, baik dari unit kegiatan mahasiswa, pasti mereka undang pers untuk meliput acara mereka gitu. Atau mereka kerjasama dengan kita. Dari sanalah akan terbangun relasi atau hubungan yang baik antara kita dengan orang itu. Jadi kita lebih kenal dengan banyak orang semenjak kita bergabung di UKPMWP ini. Itu salah satu keuntungan yang mungkin kakak rasakan juga gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Jadi buat teman-teman Bung Hatta Muda nih, udah banyak nih benefit yang dirasakan baik dari kami kru WP yang saat ini maupun dari kru-kru WP yang sudah menjadi alumni. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya buat daftar di Wawasan Proklamator. Oke Bang, kita bakalan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Feby Afsa. Itu pertanyaannya, berapa kuota penerimaan anggota baru KPMWP 2021? Mungkin bisa dijawab Bang Rizal sebagai pimpinan umum. Oke, untuk kota penerimaan anggota baru KPMWP itu tidak ada batasan gitu nah. Semuanya tidak ada batasan untuk perekrutmen gitu nah. Semua anggota mahasiswa baru itu bisa masuk ke KPMWP gitu nah. Dan kemauan kita untuk berorganisasi gitu. Iya, ada gini ya, kalaupun kita kurang ada minat kalau kurang ada bakat di penulisan, asalkan kita ada minat itu, pasti kita akan dibimbing di sini. Jadi kita di WP nggak membatasi berapa kuota yang harus itu. Jadi di WP ini ya silahkan masuk dan kita berproses gitu. Dan kita akan lihat nanti siapa yang akan tetap bertahan nantinya hingga akhir proses ini selesai. Dan bukan selesai, proses itu akan dimulai juga. Jadi dilantik pun kita juga akan memegang tanggung jawab juga nantinya. Proses kita nggak selesai gitu. Kita malahan nomor register kita ini memegang tanggung jawab yang besar bagi kita sendiri kan, begitu ya Kak, Bang. Dan kita juga harus melakukan tanggung jawab kita. Jadi kita nggak bisa ya asal numpang nama aja masuk BP ini gitu. Baik Kak, terima kasih. Seperti teman-teman nih udah dengar dari penjelasan dari Kak Atta bahwasannya untuk masuk itu kuotanya tidak terbatas, tetapi untuk bertahan itu yang susah. Jadi buat teman-teman kalau udah masuk nih udah daftar online, saya harap sebagai moderator itu tetap ya kekeh dengan pendiriannya untuk menjadi anggota dari Wawasan Proklamator. Ikuti prosesnya walaupun panjang, walaupun sulit, tetapi di akhir kesulitan tersebut pasti ada kebahagiaan yang tidak terkira. Dan banyak juga ilmu yang didapat pastinya di dalam proses tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Bang Rizal dan Kak Atta. Oke, Kak. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang sedikit pertanyaan yang mungkin dari para caang-caang yang udah daftar nih, mungkin pertanyaannya gini, Bang. Senior-senior yang ada di WP itu seram atau enggak sih, Bang? Dan Kak, mungkin dari Kak atau Bang bisa menjawab pertanyaan ini? Mungkin dari Kata dulu. Iya. Kita sebagai pimpinan redaksi. Kalau galak mungkin nggak ada sih di WP ini, gimana ya, kita tuh sama-sama belajar gitu ya. Jadi nggak ada yang galak sih sebenarnya. Galak itu relatif kan, galak itu dilihat dari mana, seramnya dari mana gitu. Apakah kita dibimbing untuk dengan kekerasan atau gimana, enggak gitu. Maksudnya itu mungkin galaknya itu bagaimana dia menunjukkan cara dia mengajari juniornya di WP gitu. Jadi nggak ada yang galak. Kalaupun kita nanti ya mungkin ada dari sudut pandang orang atau caang nantinya misalnya melihat ini kakak ini seram kali gitu atau gimana gitu. Tapi kalau mereka udah dekat gitu, udah lewat proses dari caang, maksudnya udah jadi kawan dan udah dekat sama orang itu, pasti kepribadiannya tuh berbeda gitu. Jadi nggak bisa dijadiin patokan gitu. Oh, masuk ini seram-seram nanti disuruh nulis ini itu nggak bisa. Mungkin PU mau nambahin juga. Mungkin Menambahkan, teman. Mungkin yang disampaikan Kata juga benar gitu. Rata-rata senior yang di DWP itu gak ada yang seram. Di sana
mungkin seram itu dalam tuntutan gitu nah. Kita harus belajar gitu nah, tentu dalam belajar, dalam penulisan, seram mungkin dan yang lain-lain gitu nah. Mungkin itu aja Kak, tambahannya Kak. Oke Bang, terima kasih sebelumnya atas jawaban yang telah diberikan. Bahwasannya jangan takut kok buat caang-caang terhadap senior WP. Senior WP nggak gigit kok, nggak ada yang galak-galak. Tadi Iya. Kak, saya sedikit membaca komentar dari para penonton. Ini pertanyaannya berkaitan dengan narasumber kita. Dan tentang pertanyaan ini nih, dia berkaitan. Dia bertanya, Vincent yang sekarang itu galak atau enggak sih? Kan ada orangnya kan, sekalian bisa dijawab kan nggak pertanyaan tadi. Iya, seperti yang udah kakak bilang tadi, seram atau galak itu relatif gitu. Bagaimana situasinya nanti kalaupun mereka udah dekat sama kakak, misalnya sama yang lain, sama PU, mungkin sama abang kakak yang lain, mungkin mereka akan tahu sifat aslinya seperti apa gitu. Jangan menilai orang dari luar gitu, lihat dari dalamnya. Mungkin ada sebagian cara kita untuk mendidik atau mengajari gitu, itu yang mungkin sedikit keras, tapi bukan dalam artian galak atau apa, cuman keras itu supaya kita disiplin gitu. Kita dituntut untuk disiplin. Nanti misalnya kita bekerja nantinya di suatu kantor untuk penulisan gitu kan, kayak dimanapun gitu di Padang misalnya kan, kita dituntut untuk disiplin, apapun kita nulis itu harus dikumpulkan jam segini gitu. Jadi dari pimpinan redaksi pun juga harus mengajari itu kepada setiap kru yang lainnya, bahwa kita tuh harus disiplin dan kita harus bertanggung jawab akan tulisan kita itu. Mungkin dengan cara ya yang sedikit lebih disiplin, lebih tepatnya bukan seram atau apanya gitu, atau galak. Mungkin gitu Kak. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya sedikit menambahkan mengenai kata seram di dalam pertanyaan tersebut. Mungkin pada dasarnya senior-senior di WP itu tidak seram kok, tetapi tegas. Tegasnya itu di mana dia sesuai kondisi dan tempat. Di saat kondisinya harus tegas, meliputi atau peliputan atau waktu rapat itu ya harus dikondisikan seperti itu. Tetapi kalau di luar rapat, teman-teman ketahui bahwasanya senior-senior dari WP ini sangat-sangat kocak, gokil, apalagi terkhusus Bang PU. Ini mantap. Bang PU dan Kak Ata nih buat teman-teman nanti kalau udah bergabung di WP itu adalah tempat curhat terbaik untuk permasalahan. Oke, Kak. Boleh. Oke, ini pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai, ini tidak dari teman-teman dari Bung Hatta Muda, tetapi mengenai makna. Mungkin teman-teman dari Bung Hatta Muda juga mempunyai pertanyaan, apa sih makna UKPMWP bagi Abang sebagai pimpinan umum dan bagi Kak Atta sebagai pimpinan redaksi di unit kegiatan pers mahasiswa wawasan proklamator? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari Bang PU. Silakan Bang PU. Oke. Makna dari KPM wawasan proklamator bagi Abang gitu nah. Dari segi dari segi jurnalistik atau dalam editor itu nah. Kalau dalam segi jurnalistik itu kita menambah wawasan kita dalam segi penulisan gitu nah. Yang semulanya kita nggak paham titik koma yang dalam segi penulisan itu kita akan diajarkan gitu nah di KPMWP. Terus dalam segi editor kita akan diajarkan cara membuat poster atau spanduk atau yang lainnya, itu tata letaknya, tampilannya menarik gitu nah. Yang menarik itu ditengok sama orang. Mungkin dari itu aja Bang, segi makna yang ada di UKPMWP. Oke Bang, terima kasih. Mungkin dari Kak Atta sendiri, makna WP bagi Kak Atta sebagai pimpinan redaksi? Mungkin dilihat dari organisasi yang lainnya itu. Kenapa misalnya dari kakak sendiri nggak ngambil organisasi yang lain kayak himpunan, kayak BEM ataupun UKM yang lain? Ya karena WP itu kayak udah ada di jantung kita gitu. Kayak gimana ya, kayak
WP itu beda dari yang lainnya gitu. Kalaupun kita ingin belajar bagaimana berorganisasi yang baik, misalnya ingin menjadi sekretaris kah atau bendahara, kita bisa menemukan itu di berbagai organisasi. Sedangkan untuk penulisan itu kayak nggak ada gitu yang spesifiknya. Jadi kenapa WP itu berbeda ya, karena di sini kita juga belajar tentang kepenulisan yang tidak kita temukan di organisasi lain gitu. Organisasi lain tuh nggak ada yang terlalu spesifik membahas itu gitu. Kalaupun kita ingin menemukan pengalaman berorganisasi yang lainnya selain itu kan bisa ditemukan di kayak di himpunan kah atau UKM yang lain. Tapi di WP ini emang kita fokus di kepenulisan gitu, dan kepenulisan kayak jurnalistik itu emang adalah jantungnya kita gitu. Emang kita pers gitu, identitas kita pers gitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, makna WP itu ya, dari WP ini kita tuh kayak belajar kayak public speaking di depan orang yang banyak gitu. Bagaimana kita berbicara, bagaimana sopan santun kita, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain gitu. Dan juga kita dituntut untuk tidak pemalu, lebih tepatnya kita berani untuk tampil di depan umum, untuk meliput, untuk menyampaikan berita atau apapun itu yang berkaitan dengan jurnalistik. Semenjak kita masuk WP, kita akan emang belajar banyak hal tentang itu, dan di WP pun kita mendapatkan itu semua. Jadi nggak ada kerugian kita belajar apapun ini di WP, dan emang benefit masuk WP itu banyak gitu. Terus yang ketiga, semenjak masuk WP ini kita seperti kata Bang PU tadi, kita banyak belajar tentang penulisan yang baik gitu. Gimana sih tulisan kita sebenarnya, apakah tulisan kita ini udah baik, udah betul atau gimana gitu. Nantinya kita juga akan dituntun oleh senior-senior yang ada di WP gitu. Kan untuk kita ada di tahap ini, kita tentunya melalui banyak proses gitu kan. Dari yang tulisan kita pernah nggak diterima gitu, tulisan kita diapain gitu kan, sampai-sampai nggak bisa dipublish gitu, sampai-sampai nangis misalnya nulis berita ini tuh nggak selesai gitu, nggak diterima gitu. Emang banyak pengalaman yang dilewati, tapi dari sana kita juga tetap berjuang untuk bisa menulis gitu. Dan setelah melewati proses itu emang nampak gitu hasilnya kayak gimana tulisan kita hingga berada di saat ini. Jadi di WP itu penulisan itu emang memberikan banyak benefit untuk kakak sendiri, dan juga cara bersosialisasi di depan banyak orang. Mungkin itu aja Kak. Baik, terima kasih Kak atas jawaban mengenai makna UKPM WP. Sebagai penutupan nih, Abang dan Kakak ada pertanyaan terakhir untuk penutupan dari kegiatan kita pada malam hari ini. Pertanyaan terakhir ini mengenai pesan yang ingin disampaikan sebagai Ibu dan Pimret dari UKPM WP pada seluruh Bung Hatta Muda maupun caleg yang telah bergabung pada UKPM WP pada saat ini. Silakan Bang, mungkin bisa dimulai dari Bang terlebih dahulu. Mungkin dari Kata dulu ya, nanti Abang closingnya. Oke, silakan bisa diulangi lagi Kak pertanyaannya, soalnya kurang. Pertanyaan yang terakhir ini mengenai ini Kak, pesan yang ingin Kakak sampaikan sebagai pimpinan redaksi untuk seluruh Bung Hatta Muda dan caleg yang telah bergabung pada UKPM WP 2021. Oh ya, mungkin untuk seluruh Bung Hatta Muda dan teman-teman yang belum bergabung dan ingin bergabung di UKPM WP ini, mungkin pesan kakak ya, terus ikuti prosesnya, jangan hanya daftar terus ya nggak ngelanjutin prosesnya, atau jangan hanya daftar terus udah ikuti prosesnya dan kita nggak bertanggung jawab nantinya. Harusnya kita tuh ikut dari awal dan kita konsisten di akhir gitu. Jadi beban yang kita pikul itu bukan hanya di awal, tapi sampai kita turun dari, maksudnya sampai kita jadi senior di UKPM WP pun kita masih memegang tanggung jawab gitu, karena kita memiliki nomor register ini itu gitu. Jadi pesan kakak kepada teman-teman semuanya, jangan hanya kita numpang nama di WP, tapi tetap menjalankan tugas kita sebagai anggota WP, dan kita tetap mengikuti setiap proses yang ada dengan baik. Jangan separuh-separuh deh, intinya harus total.
Mungkin itu aja, Kak. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Bang PU sebagai penutup. Pesan yang ingin saya sampaikan untuk Bung Hatta Muda yang udah daftar atau yang belum daftar gitu di UKPMWP, mungkin sama yang persis yang disampaikan kata tadi, lewati prosesnya, jalani dulu, jangan nggak kita jalani gitu kan sakit hatinya kan kalau nggak kita jalani kan, sama juga dengan itu gitu dan apa ya, mari bergabung bersama KPMWP karena di KPMWP Bung Hatta Muda akan dituntut dalam belajar tentang penulisan, videografi, fotografi atau dalam usaha gitu dan banyak lagi gitu mungkin itu yang bisa Bang sampaikan untuk Q&A hari ini. Oke Bang dan Kak Atta, terima kasih atas jawabannya. Seperti yang telah saya sampaikan, bahwasanya itu pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh dua narasumber kita dan pembicara kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Baiklah, sudah live Instagram yang kita lakukan pada malam hari ini. Semoga semua pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab langsung oleh pimpinan umum dan pimpinan redaksi untuk kegiatan Pers Mahasiswa Wawasan Proklamator periode 2021-2022 dapat menjadi pengetahuan baru bagi Bung Hatta Muda dan dapat menghilangkan keraguan-keraguan yang terdapat pada Bung Hatta Muda dan semakin berminat untuk bergabung pada unit kegiatan Pers Mahasiswa Wawasan Proklamator Universitas Bung Hatta. Saya menginfokan lagi untuk seluruh Bung Hatta Muda bahwasanya kami masih membuka pendaftaran bagi Bung Hatta Muda yang ingin berminat dan masuk kepada calon anggota baru dari Wawasan Proklamator. Terakhir penutupan pendaftaran yaitu pada 21 November 2021. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih Bang, terima kasih Kak atas waktunya yang telah diberikan pada malam hari ini. Saya juga memohon maaf. Ya Kak, ya Bang. Ya Mbak, ya Kak. Mungkin kita pakai slogan kita ya, jauh lebih dekat gitu Itu penutupan hari ini gitu mungkin gini aja gitu Oke, mungkin di akhir nanti jauh Bang. lebih dekat. Sedikit lagi. Boleh. Saya selaku moderator mohon maaf jika di dalam proses acara ini berlangsung terdapat kesalahan kata ataupun tadi terdapat juga permasalahan teknis yaitu mati lampu. Saya mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya terhadap penonton setia Wawasan Proklamator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa Bang slogan kita Bang. Jauh lebih dekat. Jauh lebih dekat KPM Wawasan Proklamator. Baik, terima kasih ya Kak. Ya, dadah. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.